Mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar Masjid Jami' Al-Hidayah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita pantas-pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam-malam terakhir, subuh-subuh terakhir, seluruh rangkaian ibadah-ibadah di akhir Ramadan, mudah-mudahan kita lebih fokus, lebih serius, dan mudah-mudahan ini nanti akan membekas sampai dengan pasca Ramadan. Ingat kata Nabi, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Kita tidak dalam posisi lari maraton sekarang ini. Menjelang garis finish, sang juara pasti akan mempercepat langkahnya. Lebih fokus, jangan sampai bingung dengan urusan-urusan tidak terlalu penting. Kalau istilah Ustadz Rofi kemarin, jangan terlalu pusing dengan gajah. Fokus. Ya, fokus. Jemput qadar yang sudah Allah takar kepadamu. Karena kata Bang Nusu, apa yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Masya Allah, panjang banget itu dia ya. Apa yang sudah tertulis tidak mungkin terkikis. Ada yang masih ingat tak? Apa lagi? Apa yang sudah tertuang tidak mungkin terbuang. Masya Allah. Yang pasti, kalau kita jaga dengan betul, mudah-mudahan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Tapi ibadah Ramadan ini diselingi dengan satu ibadah. Bahkan seluruh ibadah Ramadan kita ini akan tergantung kalau ibadah yang satu ini kita tidak memperhatikan, yaitu tentang al-mal, harta. Punya uang 1 triliun tidak mampu mengganti 2,5 kilogram beras. Kalau khotib sudah turun dari mimbar, ente lupa bayar zakat fitrah. Memang 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, itu menyerukan bayar zakat fitrah mendekati Idul Fitri. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu menyusahkan amil zakat. Dia nggak bisa kemana-mana tuh, nungguin ente bayar zakat.
Imam Syafi'i membolehkan dari awal Ramadan kita bayar zakat. Yang pasti jangan sampai kemudian hanya hal-hal yang tidak terlalu penting melalaikan kita, kemudian kita lupa kewajiban kita tentang harta. Dan akhir Ramadan, salah satu yang membuat banyak orang menyesal di akhir Ramadan itu juga terkait dengan harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati nih kita menyikapi harta di akhir Ramadan, terutama menjawab WA. Bang, lebaran bentar lagi bang, ayah meren, Allahu Akbar. Harusnya kalau kita di masjid jawabannya bagus. Makanya jangan keluar masjid. Sebab kalau kita keluar masjid, lihat hiruk pikuk, naik darah kita. Nah kalau kita dalam kondisi gitu, ngejawabnya juga nggak enak tuh. Lebih baik nggak usah jawab daripada ngejawab nyakitin orang. Hati-hati ya, hati-hati. Ayam merem itu bahasa Perancis. Ayam merem, Masya Allah. Gitu. Pokoknya akhir Ramadan ini jangan sampai karena harta binasa ibadah kita. Karena memang dalam Al-Quran khususnya, coba kita baca Al-Quran suratul Baqarah ayat 264. Ini ayat-ayat seperti ini harus banyak kita baca. Ada ayat-ayat yang menerangkan betapa amal kebaikan itu bisa binasa, hilang sama sekali, nggak ada bekasnya, karena kita salah menyikapi dalam bab harta. Al-Baqarah 264. Oh, santri udah pulang kampung ya? Oh ada? Emang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang yang beriman. Ada artinya ada dek? Gak ada artinya? Ya, bagus, silakan dibantu. Atau Pak Haji yang sudah siap, kita dengar ini. Apa masih muda suaranya? Wah, udah kelihatan tua suaranya Pak, Masya Allah. Masih semangat Pak Haji ini, Masya Allah. Sahurnya apa tadi Pak Haji? Masya Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini Pak. Banyak di ujung-ujung Ramadan ayat-ayat begini jadi ayat-ayat renungan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita yang dipanggil nih, karena kita berpuasa, kita itikaf, kita sholat. Apa kata Allah? La tubtilu, batala, batal. Batal itu dari bahasa Arab. Apa itu? Jangan kau hapus,
Jangan kau hilangkan pahala-pahala pemberianmu, sedekah, infak, zakat, wakaf. Jangan kamu hapus pahala-pahala sedekahmu dengan apa? Menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang menerima. Ada kebiasaan, saya tidak tahu apa abang, pokoknya yang saudara yang tua itu suka ngomong gini, kalau adiknya datang, kamu dari dulu sudah diongkosin sama abang, kurang apa lagi abang? Itu tuh. Yang jelas bukan orang Cimanggu, ya paling dekat-dekat sinilah. Ya, bahasanya selalu begitu. Kau dulu kuliah abang yang ongkosin, dulu kau nikah abang yang ongkosin. Pak, kalau sudah pernah ngasih, jangan sebut-sebut. Jangan sebut-sebut. Ngelihat kubah Masjid Al-Hidayah penuh dengan Asmaul Husna, ini Ustadz, saya yang borong ini. Jangan. Ini Ustadz, tiang-tiang besar ini Ustadz, saya yang kontrol semua pembangunannya. Jangan sebut-sebut. Masya Allah. Ini karpet ini Ustadz, ini saya yang kumpulin. Jangan sebut-sebut. Prinsipnya kalau pernah berbuat baik, jangan kau sebut. Yang boleh menyebut itu adalah orang yang menerima, orang yang make. Kita pakai ini karpet enak, ini karpet siapa ya yang milih ini? Itu boleh kita. Tapi ketika ditanya, oh saya Pak Ustadz, itu dia, Masya Allah. Sensitif banget bab harta ini. Ibadah harta itu ibadah yang rawan pamer. Ya, karena ketika kita memberi terasa mengambil hak kita, itu kesalahan kita. Ingat, harta itu hakikatnya titipan. Kau lahir tanpa harta, kau lahir tidak nempel dolar, apalagi cuma rupiah. Itulah sebabnya kau lahir menangis. Maka kalau di Ramadan seperti ini, ada saudaramu, ada sepupumu, ada ponakanmu, ada tantemu, apalagi mbakmu, tetehmu, hati-hati. Teh, kemarin juga waktu teteh di rumah sakit, saya yang ngongkosin. Kurang apa? Jangan suka sebut-sebut pemberianmu. Batalah, terhapus pahalamu. Hati-hati. Apa kata Al-Quran di 263-nya? Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf, khairun, itu lebih baik daripada sedekah pemberian tapi nyakitin. Masya Allah. Kata para ulama, gak ada ibadah yang Allah atur begitu, mulai dari akadnya, motivasinya, cara pemberiannya, dijaga betul seperti menjaga harta. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena ketika kita keliru, sia-sialah amal-amal kita, termasuk harta yang kita bagikan itu. Masya Allah. Makanya dalam Al-Quran sedikit kita melihat bagaimana Allah melukiskan harta itu. Ini yang nulis bukunya beliau sudah jadwal sini, Pak Dr. Henry Tanjung. Sudah. Cuma sayang jarang dia bahas ini, padahal beliau yang ahli ini. Judul bukunya diterjemahkan ya, beliau sama Prof. Didin, Anta wal Mal, Anda dan harta. Salah memahami harta, kata Umar bin Khattab, jangan pernah ngaku mengenal orang, jangan pernah engkau ngaku kenal orang itu kalau belum pernah berurusan dengan harta. Umar nanya, kau kenal orang itu? Kenal ya. Kata Umar, pernah kau jual beli dengan dia? Belum. Pernah kau berhutang dengan dia? Belum.
Pernah kau kongsi dagang dengan dia belum? Kau belum kenal orangnya. Masya Allah. Kenapa? Kalau bab fulus, orang tuh kelihatan aslinya. Masya Allah. Karena fulus tuh nggak ada saudara, Pak. Fulus tuh nggak ada ponakan. Bahkan kadang fulus tidak ada urusan orang tua dan anak. Kuat sekali pengaruhnya. Maka apa itu? Diksi di Melayu itu nggak tahu dari mana sumbernya. Saya cari referensinya nggak dapat. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Yang benar yang mana sebenarnya yang formil? Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Tetap sayang tuh bid'ah. Ditendang apa melayang? Hah? Bahaya loh kalau melayang nggak balik. Kalau ditendang itu cuma sampai di halaman, melayang ya. Masya Allah. Yang dimaksud melayang tuh kebaikannya nggak diingat. Itulah sebabnya kenapa Jibril berkata, kenapa wanita itu banyak di neraka? Karena dia tidak pintar berterima kasih pada suaminya. Baca hadis, siapa wanita yang tidak masuk surga? Kata Rasul, jangankan masuk surga, cium bau surga pun mereka enggak. Siapa mereka? Istri-istri yang suka ngomong, sejak menikah denganmu aku tidak pernah bahagia. Allahu Akbar. Malam pertama apa enggak bahagia? Masya Allah. Minimal 3 bulan lah. Ya. Mohon maaf ini yang pensiun-pensiun, sabarlah ya kalian ya. Masya Allah. Beda kalau beliau ini Masya Allah bahagia terus. Masya Allah. Yang sekarang ini yang keberapa, Ji? 3 ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi, apa kata Rasul? La tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah. Tidak bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'alu an arba', kecuali ditanyakan kepadanya 4 perkara. Dan perkara yang paling lama itu adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah, di mana kamu peroleh. Wa fima anfaqah, kemana kamu belanjakan. Ya, siapa suruh beli apartemen yang nggak jadi? Ya, Masya Allah, pusing ya Pak Agus ya, Masya Allah. Maka kama qala Pak Agus, jangan beli apartemen yang belum jadi Ustaz. Saya korban utama Ustaz, Masya Allah. Bukan cuma sekali Ustaz, Masya Allah. Untunglah Bukit Cimanggu ini menutupi aib-aib apartemen yang lain. Ya, itu pun juga dalam tanda petik, Masya Allah. Saya kemarin ditawarin apartemen yang depan stasiun Bogor, Mayor Oking. Pak Ustaz tinggal melangkah naik kereta, Masya Allah. Promonya kuat banget Pak, Masya Allah. Yang jadi masalah bukan promo, yang nawarin itu perempuan. Itu yang masalah, Masya Allah. Mau ditolak dengan kasar, nanti di kita dibilang gak beradab. Mau diterima dengan baik, Masya Allah, lagi puasa-puasa, Masya Allah. Jadi Pak, bab harta ini gak mudah. Tapi mari kita melihat sedikit bagaimana seseorang yang menyikapi harta itu dengan sangat cerdas. Kadang-kadang gak harus pintar menyikapi harta itu. Yang penting sadar, harta itu titipan bro, bukan kepemilikan. Kalau titipan, sadar diri. Adakah orang yang sadar diri dengan harta? Mari Pak kita sedikit nih. Saya 2 bulan sekali diizinkan mengisi kajian di Cipondo, Tangerang. Tepatnya di Masjid Rahmatan lil Alamin. Masjidnya orang-orang merdeka. Disitulah Said Didu dan kawan-kawan beritikaf. Karena masjid itu pas di gerbang modern Golf. Ternyata di Tangerang itu ada komunitas para tukang. Dan mereka ngaji. Tukang nasi goreng,
tukang las, tukang taman, pokoknya tukang. Ya, kajiannya memang biasa-biasa Pak, dari dasar-dasar fikih, sholat, taharah, tapi mereka absensi. Yang menarik dari mereka itu adalah infaknya yang luar biasa. Ada satu orang profesinya bukan tukang Pak, dia lebih cenderung apa ya, bahasa Perancisnya biong. Mohon maaf ini Pak, saya kebetulan menggunakan istilah ini, biong. Yang bayar pajak broker. Kalau orang tanah sereal bilang CALO, Masya Allah. Apa namanya? Itulah kira-kira, Masya Allah. Orangnya tidak lulus SD, tapi dia menyikapi harta kala profesor, doktor, guru besar ekonomi di universitas yang melahirkan doktor yang dibatalkan. Masya Allah gitu. Orangnya masih hidup Pak, sudah menghajikan seluruh anggota keluarganya. Dan Bapak kalau lihat orangnya, cara menyikapin harta, cerdasnya luar biasa. Bagaimana ceritanya? Pak, SD kagak lulus, ya skill nggak punya, tapi dia punya kelebihan. Apa itu? Dia pintar nawar barang. Itulah sebabnya kalau dia nawarin rumah, nawarin tanah, nawarin mobil, luar biasa. Calo itu kan keuntungannya selisih dari penjual dan pembeli. Mau orang Arab pelit bagaimanapun, kalau dia tawar geser harga. Orang Padang yang jago nawar kalah sama dia. Orang apa lagi kira-kira yang agak-agak gimana lah begitu ya. Kan cuma dua itu di kita ini kuat, Arab, Padang. Madura, lewat sama dia, Masya Allah. Cerita pendeknya, apa kelebihannya Ustadz? Dia kalau punya keuntungan 5 juta dari sebuah selisih, apa mobil, tanah yang dia jual, Bapak tahu berapa yang dia kantongin? Kalau pakai level Bapak, yang tidak pakai modal apa-apa, untung 5 juta paling pantas disedekahkan berapa persen? Untung 5 juta. Loh, ini kalian kalau bayangin duit agak susah ya, Masya Allah. Untung 5 juta, layaknya yang antum bagikan berapa deh? Nggak usah simpan, bagikan berapa? Yang jawab 2,5% itu memang orang pelit. 50%, mantap. Alasan Pak Agus karena kita nggak punya modal apa-apa. Pak, si Fulan ini Pak, kalau dia punya untung 50 juta, yang dia 5 juta selisih, dia cuma kantongin 1 juta. 4 juta dia bagikan. Berapa persen itu Pak Agus? Berapa? 80%. Ada orang begitu sekarang Pak. Orang-orang manggil dia Malik. Mungkin kongnya beri nama dia Abdul Malik. Lik, lu gila Lik. Untung 5 juta. Harusnya yang 1 juta yang lo bagikan, 4 juta yang lo kantongin. Kata si Malik, gua tahu diri. Modal gua cuma 2, lidah dan ludah. Semua ini punya Allah. Masya Allah. Cerdas enggak orang itu? Tapi memang dia punya amalan Pak. Bapak boleh bersaing doa dengan dia. Bapak 2,5 jam, 1000 permintaan. Dia 2,5 jam Pak, cuma 1. Ya Allah, jadikan lidahku kalau nawar miring harga ya Allah. Masya Allah. Cerdas orangnya, fokus, dan kalau ada keuntungan hanya ambil 20%. Itulah sebabnya lama kelamaan modal yang diberikan kong dia tanah, dia bangun rumah.
Engkongnya ngewarisin dia motor butut, itu yang dia pakai. Punya duit tapi dia nggak suka ganti motornya. Dia pikir lebih baik duit bagi-bagi ke teman-teman. Makanya dia terkenal sampai kampung sebelah. Kampung sebelah itu ada RW, orang soleh. Dia lihat si Malik ini beda sama orang lain. Anaknya pulang dari pesantren, dinikahkan sama dia. Masya Allah. Lengkaplah kehidupannya dan punya anak satu. Tapi namanya perjalanan hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Beralaskan permadani. Suatu waktu manusia pasti dicoba. Apa ujiannya? Si Malik ini terlalu baik pada setiap orang. Cuma karena dia nggak belajar fikih, dia nggak belajar bagaimana hijab, sembarang orang datang ke rumah dia terima. Fatime orang pesantren, tahu fikih, tahu adab, tahu hijab, tidak cuma berjilbab, dia pakai niqab, cadar. Dia pulang dari pasar kaget, di rumah ada perempuan nggak berhijab, cuman pakai celana pendek, ngobrol ketawa-ketawa sama Malik di meja makan. Si Malik nganggap itu biasa. Apa kata Fatime? Bang, kayaknya abang nggak sadar ya bang, bahwa perempuan bukan mahram ke rumah kita bang. Ini aib besar bagi kita bang. Hah? Time, maaf Time, apa nih? Itu perempuan dengar begitu langsung pergi keluar. Time karena dia punya adab, dia cuma pegang tangan suaminya. Bang, Time mohon pamit aja dulu ya, karena abang sudah bikin aib dalam keluarga. Time minta diikhlaskan, pulang dulu ke rumah abah. Masya Allah, anak pesantren. Pergilah pulang, Masya Allah. Ternyata dosa kepada istri itu gak seperti itu kita bayangkan. Memang dia gak zina, tapi ngajak perempuan yang bukan mahram dengan kondisi seperti itu aib bagi keluarga. Yang terjadi setelah itu tersebar kisah. Apa? Si Malik ada orang ketiga. Orang mulai nggak ngasih dia order. Ya, kata orang, lu cuma rajin berbagi. Ternyata lu kalau perempuan sama aja sama tuh Pak RT itu. Masya Allah, Pak RT juga ya disinggung. Kayaknya Pak RT-nya ada kasus gitu ya. Gitu. Mohon maaf ini Pak RT, mohon maaf ya. Sampai akhirnya 3 bulan berjalan Pak Gus. Karena memang cuma lulus SD aja gak lulus, dia berhutang salah lagi. Berhutang ke rentenir. Cerita dikumpulkan, hari itu hari Ahad. 3 orang badan besar hitam datang. Lik, lu kagak sadar 3 bulan lu ngutang sama kita. Bunga kagak dibayar. Nih total udah 15 juta. Senin besok jam 10 kagak bayar, rumah ini kami ambil. Loh Allah wala quwata illa billah. Kata si Malik, iya deh, pergi. Jelang zuhur Fatime datang. Alhamdulillah, Time maafin abang. Bang, abang juga minta maaf, Fatime juga minta maaf. Ini surat dari pengadilan agama. La Allah wala quwata illa billah. Time, buat apa itu? Abang datang aja pokoknya ke kantor pengadilan. Iya deh, dia kagak tahu apa itu dia kan Pak. Masya Allah, rumah terancam, bini juga terancam. Pak, orang tuh dalam keadaan hati-hati nih. Kalau lagi ada tekanan, lagi apa itu, kata ulama, jangan suka lama-lama di kamar mandi. Jadi kalau mau cari solusi itu jangan sambil buang air membayangkan. Itu solusinya kotor semua itu. Karena Anda berpikir di tempat kotor. Jangan suka lama di kamar mandi. Si Malik tuh lagi mandi mikir-mikir solusinya apa. Sampai pada akhirnya solusinya datang dari yuwaswisu fi sudurin nas. Orang kampung tuh kan di kamar mandi suka ada tali jemuran tuh Pak. Naruh handuk, naruh apa tuh, letter L begitu. Dia ngelihat tali, kebayang bagi dia. Daripada bini melayang, rumah melayang, mendingan gua deh melayang. Masya Allah. Buka tuh tali jemuran, lumayan Pak, panjang tuh, digulung di tangannya. Ya,
Karena kalau dia pilih minum baygon palsu, nggak mati Pak, Masya Allah gitu. Jadi dia cuma gulung Pak. Ya, ini mohon maaf ini Ustadz, saya lihat kalian berat semua semalam, sholatnya banyak nih. Kalau baca kitab selesaikan ini ngantuk semua ini, Masya Allah. Ustadz juga harus tahu kondisi kalian nih, ya Masya Allah. Sampai akhirnya tali itu lengkap. Mungkin ada kali 8 meter tali itu. Waktu dia mau keluar, tali itu nyangkut di gayung. Gayung jatuh kepecet ke mukanya. Dia sempat mau istighfar tapi kamar mandi. Kata dia, hitung-hitung daripada gua gantung diri langsung, mendingan gua wudhu dulu deh. Masya Allah. Kan kalau bersuci mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Wudhu dia ini. Jangan diingat ini prosesnya ya. Masya Allah. Setelah wudhu beres-beres, datang ke kamar. Biasa kalau rumah belum tuntas, yang di plafon tuh cuma ruang tamu. Kamar tuh masih balok-balok. Nah dia ikat tuh Pak. Ketika ikat, tarik-tarik begini, pas dia lihat ada sajadah Pak. Dia pikir-pikir, sholat dulu deh, Masya Allah. Kan udah wudhu Pak. Benar Pak. Bapak kalau ketemu dengan orangnya memang Masya Allah. Dia sholat Pak. Namanya sholat menjelang eksekusi kan Masya Allah sholatnya Pak. Tetap aja kulhu Pak, Masya Allah. Selesai sholat, dia tarik-tarik itu apa? Kan gak bisa langsung begini Pak. Butuh tempat untuk injak. Ini jangan diingat, mohon maaf ini harusnya disensor ini. Dia narik meja Pak, meja. Pas dia narik meja, di meja itu biasa tuh di orang-orang tertentu tuh ada tumpukan buku-buku, apa Yasin Fadilah ya begitulah. Ada satu buku paling atas namanya Majmu' Syarif. Majmu' kumpulan, Syarif kemuliaan. Di situ Tabarok, Ar-Rahman, Waqi'ah, zikir. Dia pikir-pikir, mendingan gue baca dulu deh, Masya Allah. Cuma kan buku itu suka ada beginiannya Pak. Apa namanya ini? Pembatas. Pas dia buka, itu yang dia dapat surat Al-Imran 26-27. Nah ini catat baik-baik. Hafal nggak ini? Harusnya sih hafal nih kalau yang suka zikir pagi, zikir sore, Majmu' Syarif. Ini kalian kalau besok-besok ada keinginan seperti dia, colong baca ini, Masya Allah. Apa ayatnya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Ayat 27, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyiti minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Bapak-bapak, yang menarik bagi si Malik itu ayat terakhir. Ada kata-kata hisab segala itu. Dia baca artinya tulijul laila fin nahar. Allah bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Allah bisa bikin hidup jadi mati, yang mati jadi hidup. Si Malik tercengang baca terjemahannya. Tapi yang paling menarik bagi dia, Allah ini dahsyat. Siang dibikin malam, malam dibikin siang, hidup bisa mati, mati bisa hidup. Tapi yang paling mengena ke hatinya, apa itu Pak? Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ternyata sama biong ini yang paling menarik. Allah bisa memberi rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa ada hitung-hitungan. Oh menarik katanya ini, Masya Allah. Dia lupa tuh tali masih ada. Akhirnya dia buka lembaran berikutnya, mulai baca apa? Lihat urutannya Pak ya. Dia mulai membaca pertama, yang dia baca pertama apa? Ad-Dukhan. Surat 44. Setelah itu Ar-Rahman. Setelah itu Waqi'ah. Akhirnya dia tutup dengan Yasin.
Yasin itu berapa ayat Pak? 83 ayat. Di ayat 82 dia berhenti lagi. Memang ini karena orangnya banyak sekali berbagi. Ternyata Allah tidak biarkan dia mati sia-sia Pak. Di ayat 82 dia berhenti. Dia baca 3 kali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia baca artinya. Ternyata bagi Allah sangat mudah. Jika dia berkehendak dalam satu urusan, cukup bagi dia dengan kalimat jadi, maka jadilah. Setelah itu dia istighfar, dia angkat tangan, ya Allah, debt collector tuh mau ngambil, ya Allah rumahku jam 10. Ternyata setelah saya baca-baca surat dari Fatimah, ternyata dia minta cerai, ya Allah, Masya Allah. Saya nggak punya apa-apa lagi, ya Allah. Tapi kalau kau bisa robah mati jadi hidup, hidup jadi mati, Masya Allah, aku mohon ya Allah. Dia zikir 1000 kali istighfar, azan subuh. Dia mau gerakan kakinya udah nggak bisa. Ternyata berat bagi dia. Dia cuma berdiri sholat subuh. Selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, alladzi la. Pas la ilaha illallah, pintu rumah dia digedor orang. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Istighfarnya lebih kuat. Dia sempat berprasangka tidak baik. Ya Allah, itu debt collector jam 10, kenapa jam 5 sudah ada? Masya Allah. Tapi yang membuat dia balik lagi, dia lihat tali. Tali masih ada, tapi nyawa dia masih Allah tahan. Kalau nyawa Allah jaga, apalagi cuma rumahku ini. Dia tiba-tiba tadi nggak bisa berdiri, sholat subuh coba di situ. Tiba-tiba kuat, nggak tahu dari mana itu. Begitu loh kalau keyakinan. Kata orang bijak, jangan pernah bersandar pada keadaan. Mohon maaf ini, yang suka sandar-sandaran, mohon maaf ya. Jangan pernah bersandar pada keadaan. Tapi teruslah besarkan harapan. Dia berdiri, buka pintu. Pas dia buka pintu, ternyata yang datang bukan debt collector, tapi CS dia. Sesama biong. Cuma bahasanya gitu. Lik, lu sehat? Lik, tolong gua dong. Loh, Allah wala quwata illa. Bayangkan kita lagi susah, jam 5 pagi ada orang datang minta tolong ke kita. Masya Allah. Memang kalau mau jadi orang besar itu memang kadang-kadang seperti itulah. Kata dia, kebetulan temannya orangnya lebih baik namanya ya. Memang orang-orang ngaji itu, tukang-tukang tuh namanya kebetulan orang tuanya memberi nama nggak salah. Soleh, maka banknya leh, lu masuk dulu deh. Masuk, dia duduk. Si Soleh lihat kamar kebuka. Lik, ini lu buat ayunan apa? Masya Allah. Kata si Malik, leh, lu kagak tahu tuh Semarang gua hampir mati. Gua udah pikir ya Allah, bini minta cerai, rumah ini orang mau sita. Terus gimana? Gini-gini lik. Di Riau itu ada gudang tua mau dilelang. Kami udah pikir-pikir, ente yang harus maju nawar. Kan mulut ente tuh, lidah ente, ludah itu kan zikir. Doa ente kan cuma satu, mudahkan lidahku, ludahku, nawar barang. Betul Pak. Lu nawar deh, kita modalin. Si Malik langsung keluar angka-angka tuh. Kata dia, gue mau tapi lu harus nyariin duit cash sekarang. Hutang dia 15 juta. Kata dia, lu cari uang 50 juta. Memang pintar memang, Masya Allah. Kalau 50 juta, hutang 15 juta, berarti untung berapa? Berapa? Ya Allah, biong juga ini, Masya Allah. Pagi-pagi hitung duit, pintar juga ini, Masya Allah. Kata si Soleh, Lik, kalau 50 juta gue kagak bawa. Ini kresek ini isinya duit. Berapa? 25 juta. Bilang 25 juta langsung disambar. Masya Allah. Udah kebayang 10 juta aman kan gitu. Masya Allah. Taruh duitnya. Leh, udah deh ente pergi nanti gue nyusul. Tempat biasa ya? Tempat biasa. Betul. Jam 7 tepat Fatimah datang. Waalaikumsalam bang. Salam. Time,
Bang, ternyata tabarak, waqiah, duhan, zikir, istighfar goyang juga hati wanita. Masya Allah. Makanya bapak kalau diomelin-emelin udah zikir aja di masjid. Masya Allah. Apa kata Fatime? Bang, itu apa bang di Kresek? Fatime, lu hitung aja itu kebetulan tadi si Soleh datang bawa duit. Fatime bukan orang bang, tapi kalau hitung duit cepat juga. Masya Allah. Memang bawaan wanita ya, kalau hitung duit tuh Masya Allah gitu. Cerrek. Bang, lumayan juga ini 25 juta pas. Bang, maafin Fatime ya. Allahu Akbar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gak ada 6 jam dari subuh itu dia udah kebayang, Time, itu uang 15 juta lu pisahin. Nanti Pak RT datang, debt collector datang, bayar tuh hutang, bikin tanda terima. 10 juta lu pegang. Kenapa? Abang sumpah deh kagak pernah main-main wanita lagi. Ya, abang mau ke Rio, ada bisnis abang, tolong doain. Iye, oh Masya Allah. Apa kuncinya? Si Malik ini ditolong karena dia tahu menggunakan harta. Bagi dia berapapun keuntungannya selalu pasoknya gitu. 5 juta, 1 juta yang dia simpan. 10 juta, 2 juta yang dia simpan. Selalu 80% itu yang dia bagi. Itulah sebabnya orang-orang seperti ini, ketika dia dapat kesulitan, Pak, sekarang dia udah hajikan mertuanya, ya, dia udah hajikan adik iparnya, orang tuanya engkongnya udah meninggal. Luar biasa, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, jangan tertipu dengan harta. Karena dalam Islam tidak ada yang lebih cepat membuat orang menyesal kecuali harta. Kecuali harta, Pak. Apalagi kalau saudara kandung tuh sudah datang ke rumah kita. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Masuk deh gitu. Bang, kata ibu, kamu gak jadi pulang. Oh iya, kerjaan banyak. Kata ibu, kalau memang sudah tersedia sebelumnya dana buat kamu pulang dan kamu batal gak pulang, boleh gak kalau aku pakai dulu? Nah itu kadang-kadang kalau si abangnya lagi banyak kerjaan tuh pusing kan. Keluar lagi tuh bahasanya. Lu kagak pernah datang ke rumah gua kecuali duit aja. Allahu Akbar. Padahal bahasa adiknya tuh normal. Dia datang juga karena ibunya yang mesan. Si adiknya kayaknya kayak terluka gitu. Bang, aku sebenarnya datang ke sini karena ibu yang nyuruh. Dan aku tahu rumah ini rumah abangku. Tapi kalau abang ngomong kayak gitu, saya minta maaf deh bang. Tapi mungkin ini terakhir saya datang ke rumah abang. Allah. 5 menit dia pergi dari rumah kita, Allah pasti turunkan penyesalan pada dirimu. Ente telepon, dia nggak jawab. Veronica yang jawab. Telkomsel, Masya Allah. Ente WA, centang 1, dia blokir ente. Wassalam. Tiba-tiba almarhum datang dalam ingatan ente. Bang, jangan lupa. Abang gak ninggalin banyak peninggalan. Tapi kau anak pertama, kau pertama yang abah sekolahkan. Kau berhasil, kau jadi orang. Jangan lupa adekmu. Jangan lupa tetehmu. Masya Allah. Apa yang terjadi? Menyesal kemudian tiada berguna. Hati-hati. Kadang-kadang kita juga pingin bantu saudara. Cuma orang rumah kurang respon. Ada adik baru di pintu pagar. Mau masuk, Assalamualaikum. Udah teriak orang rumah. Bang, adikmu tuh paling juga pinjam duit. Masya Allah. Kita telepon. Lu kagak masuk? Tadinya mau masuk bang. Pas lihat ada kuntilanak balik lagi bang. Masya Allah. Kakak iparnya dibilang kuntilanak. Tahu kuntilanak? Menakutkan. Ya Allah. Mohon maaf ini kalau Ustadz begini bahasanya. Hati-hati di ujung-ujung Ramadan. Bersyukur kalau punya istri itu yang suka merapatkan kekerabatan kalian. Bang,
lu di masjid melulu, tuh adek lu tuh susah. Kan dia punya suami, tapi suami juga susah bang. Terus gimana? Aku udah nyiapin nih bang. Loh, ada duitnya? Ada. Masya Allah. Ya Allah, ini istri terbaik. Kalau punya bini begitu jangan lu khianati lu. Kenapa? Karena istri begitulah, dia tidak hanya mencintaimu, dia tidak hanya menikahimu, tapi juga dia menghormati kekerabatan keluargamu. Keren, Insya Allah. Sekarang kita buka ayat berikut ini. Dek, baca dek. Udah cukup ente ngantuk dari tadi. Quran surat 63. Surat 63 ayat 9, ayat 10 dan 11. Dua ayat terakhir. Tak ada penyesalan yang lebih berat kecuali penyesalan tentang harta. Silakan. Al-Munafikun 10 dan 11. Dua ayat terakhir. Wa anfiku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bagus. Wa anfiku, wa anfiku. Yang Allah minta dari kalian bukan harta kalian, rizki yang Allah berikan. Kau lahir tak nempel uang, kau lahir tak punya apa-apa, makanya kau lahir nangis. Tiba-tiba kau punya skill, punya kemampuan, punya akses, sekarang punya tabungan, punya aset. Kata Allah, hei, itu rizki dari Allah. Allah minta infakkan sebagian, bukan semuanya. Sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, apa perkataannya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya sedikit saja aku diberikan waktu. Apa yang pertama dia ingat? Sedekah. Allah tutup, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal seseorang, Allah tidak akan mengundur apalagi memajukan. Kuburan paling dekat sini Kayu Manis. Kuburan itu kalau dibuka Pak 10 menit, mereka enggak akan tadarus. Mereka enggak akan tarawih. Mereka cuma minta, ada enggak harta saya masih tersimpan, tolong sedekahkan. Karena itu yang pertama menolong mereka. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kadang-kadang banyak orang terkesan dermawan, tapi dia lupa dia punya saudara. 25 hari puasa, saudaranya nggak pernah merasa kalau dia punya saudara. Si tetehnya tuh susah, suaminya susah, saudara laki-lakinya tuh hidup nyaman, makan sahur enak, buka puasa enak. Dia hidup seperti tidak punya saudara. Siapa yang paling sedih? Almarhum bapakmu di alam kubur. Nama kitabnya Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Ahli kubur melihat ahli dunia, ahli dunia tidak melihat ahli kubur. Ayahmu tuh sedih di alam kubur. Sedih. 25 hari puasa, kau tak pernah tengok saudaramu. Kau hanya menganggap dia sudah punya suami, kewajiban suaminya Ustaz. Kau lupa pesan almarhum bapakmu. Apa kata Rasul? Camkan baik-baik ini kalian yang berdiam diri di masjid. Kata Nabi, kau keluar dari rumahmu,
Kau keluar dari rumahmu dengan niat menghilangkan kesulitan saudaramu. Lebih aku sukai daripada kau berdiam diri di masjidku ini sebulan penuh. Allahu Akbar. Pak, ingat ada saudara, Pak. Ingat. 1 dirham yang kau berikan kepada kerabat lebih baik daripada jihad. Ya Rasul, walau jihadin, kau tak ikut jihad, ribuan orang ngantri jihad. Tapi kau tak tolong saudaramu yang susah itu, belangsat hidupnya, tak ada orang yang akan menolongnya. Di ujung Ramadan ini, jika kita ingin menutup semua kekurangan ibadah kita, hilangkan kesulitan saudaramu. Kenapa saudara? Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa? Tentang infak. Apa jawab Allah? Qul, jawab ya Muhammad. Apa saja yang kamu infakkan, prioritaskan. 1, al-walidain, kedua orang tua kalau masih ada. 2, al-akribain, kerabatmu. Jangan kau lupa, darahmu ada pada dia, darah dia ada padamu. Hilang harta bisa diganti, hilang saudara tak ada ganti. Ayo Pak, di ujung Ramadan ini, ya, hilangkan kesulitan saudara. Kalau perlu kita yang inisiatif. Teh mudik nggak? Boro-boro si bapaknya lagi sakit. Tapi kalau nanti dibantu, mau mudik? Maulah. Masya Allah. Apalagi kalau ibu masih hidup, pertemukan air mata tetehmu dengan air mata ibumu. Masya Allah, sempurna ibadahmu. Sempurna ibadahmu. Tak ada ibadah yang paling Allah cintai kecuali menyenangkan hati saudaramu. Baca baik-baik. Jangan sampai dia hidup merasa tidak punya saudara laki-laki. Memang betul kita punya beban istri dan anak, tapi jangan pernah melupakan kekerabatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan menurut ayat yang sangat urut tentang kebaikan-kebaikan. Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid. 2, wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. 3, wal aqrabin, berbuat baik pada kaum kerabat. Lihat Pak, urutannya tuh, orang tua kerabat, baru unsur sosial abadi, anak yatim, fakir miskin. Baru berikutnya tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat tuh kalau bapak buka pintu rumah, dia buka pintu rumah kadang terlihat auratnya. Itu tetangga dekat. Pintu rumah bapak, karpot dengan dia tuh berhadapan. Itu tetangga dekat tuh Pak. Makanya kalau bapak beli durian, makan taruh depan rumah, itu ada hak tetangga dekat itu. Mah, kalau ayah masih hidup, kayaknya ayah juga beli durian buat aku. Allah. Hati-hati punya tetangga anak yatim. Hati-hati. Kalau ayah masih hidup, ayah beli durian juga ya Mah. Masya Allah. Antum tumpukin tuh sampah depan rumah. Wanginya kemana-mana, lalatnya ke tetangga. Masya Allah. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ya. Setelah itu, tetangga dekat, tetangga jauh. Ada lagi Ustaz, teman sejawat, teman kantor, teman SMA, komunitas. Ibnu Sabil. Yang gak disebutkan di ayat itu cuma satu. Apa? Mantan. Gak ada. Gak disebut. Maka di ujung Ramadan ini, menghilangkan kesulitan saudara bisa nutupin semua kekurangan amal ibadah kita. Hati-hati Pak, apalagi kalau sudah ada WA. Ya, bentar lagi lebaran, ayah meren. Masya Allah. Insya Allah ada, nanti samperin. Gak usah kesini. Kan kamu tahu di rumah ada kuntilanak. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang seorang suami harus begitu. Ya, kau doain kakak iparmu semoga terbuka hatinya. Ya, samperin tuh adek. Ya, berikan dia. Masya Allah. Terakhir bapak-bapak sekalian,
Cerita ini memang terulang terus dan saya ingat betul. Seorang yang kerja sama seorang pengusaha Tiongkok, ruko kecil lah di kota. Dulu belum ada busway. Ya, dia tinggal di Jatinegara. Jatinegara kota, Kampung Melayu kota. Tapi dia mampir M12 tuh di Pasar Baru. Kenapa? Hari itu dia bawa THR dan ada sedikit beras. Dia keliling seluruh Pasar Baru itu, Pak. Semuanya diskon. Tapi dia nggak jadi beli baju untuk bininya. Istri, anaknya 2 perempuan dua-duanya. Karena dia pikir kalau beli baju nih uang THR, setelah lebaran makan apa? Masya Allah. Akhirnya dia beli kaset yang dulu masih pakai pita. Dinyanyikan oleh Leno. Itu dia. Cerdas juga dia itu, Masya Allah. Tapi saya nangis, Pak. Dia punya tape kecil di rumah itu, Pak. Dia putar. Pas sampai di rumah, ayah. Ini ada nih dari Koni, THR apa semua. Ayah nggak ada baju? Ada. Sini kumpul. Istrinya, anak perempuannya. Nih bajunya nih. Dia pencet. Bait pertama dia kecilin volumenya. Apa itu? Baju baru alhamdulillah. Dikecilin sama dia. Dipakai di hari raya. Dikecilin sama dia. Bait berikutnya digedein sama dia. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nangis istrinya. Iya, masih ada baju yang lama. Peluk. Iya. Kadang-kadang yang begitu itu saudara kita. Kadang kita lupa. Ponakan itu darahmu. Kau lebih berhak menikahkan putrinya daripada orang lain. Jangan kau lupa ponakan. Ingat di hari kiamat, kalau ponakanmu belum berhijab, 5 laki-laki yang akan dipanggil, salah satunya pamannya. Jangan kau biarkan ponakan perempuanmu yang belum berhijab. Allah akan panggil engkau. Apa yang sudah kau lakukan pada ponakanmu? Mari jamaah sekalian, kadang-kadang di ujung Ramadan seperti ini, kita lupa dengan orang-orang yang Masya Allah berjuang hidup luar biasa. Oleh karena itu, sempurnakan ibadah kita. Ingat, engkau keluar dari rumahmu dengan niat menghilangkan kesulitan saudaramu. Kata Rasul, lebih aku sukai daripada kau berdiam diri di masjidku ini sebulan penuh. Masya Allah. Kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah faghfir lana dhunubana wa israfana fi kulli amrina. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kadang kami lupa kami punya saudara, ya Allah. 25 hari berpuasa. Dia seperti tidak merasakan kalau dia punya saudara laki-laki, ya Allah. Ampuni ya Allah. Dia hidup dengan kekurangannya. Suaminya juga susah, ya Allah. Ampuni kalau kami jarang melihatnya, ya Allah. Di antara dia sahur dengan apa, dia buka dengan apa. Kami lupa, ya Allah. Kami lupa pesan almarhum. Jaga saudaramu. Tengok saudaramu. Allahumma ya Allah, ya Karim. Ampuni kehilapan kami, ya Allah. Ibadah kami juga masih banyak bolongnya, ya Allah. Beri kami beberapa hari ini kesempatan menyempurnakan, ya Allah. Semoga kami bisa ikut menghilangkan kesulitan saudara-saudara kami, ya Allah. Apatah lagi jika dibandingkan dengan Palestina, ya Allah. Bukan tidak makan lagi, ya Allah. Tidak ada nyawa, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestina, ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah semua ibadah kami, puasa kami, tarawih kami, tadarus kami, solat wajib, solat sunnah kami, ya Allah, infak sedekah kami. Terutama, ya Allah, beri kami kesempatan membuat senyum pada wajah saudara kami, ya Allah. Membuat senyum pada ponakan-ponakan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, faghfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna sighara.
Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan amal-amal soleh kami selama Ramadan menjadi pahala yang mengalir kepada mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah alam-alam kuburnya ya Allah menjadi bagian daripada taman-taman surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala ali wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz mohon pamit, insyaallah juga harus balik ke Solo, tepatnya Sulawesi. Alhamdulillah ibu masih hidup, umurnya September nanti 86 tahun. Tugasnya memandikan jenazah. Alhamdulillah masih bisa melihat, karena itu pintu surga yang paling tengah. Kata Rasul, kalau orang tuamu sudah tiada, maka pintu surga yang paling tengah sudah Allah tutup. Yang masih punya orang tua, minimal kau teleponlah baik-baik, jelaskan keadaanmu. Tapi kalau kau ada waktu, apalagi ini libur panjang, jangan kau pikir soal tiket, soal apa. Orang tua itu membesarkanmu tidak pernah mikir. Dia nggak pernah mikir mau ada apa, yang penting anaknya. Itulah sebabnya jangan pernah melupakan dia. Karena kalau dia wafat, kata Rasul, pintu surga yang paling tengah Allah tutup untukmu. Mohon doanya, mudah-mudahan insyaAllah balik lagi ke Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustadz juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ya, apalagi tadi diksi kuntilanak, mohon maaf, jangan tersinggung. Walaupun memang itu fakta gitu ya. Ajar istri kita baik-baik supaya dia mencintai kekerabatan. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin berlebihan selama ini, ada hal-hal yang kurang respon, termasuk pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan insyaAllah kita berjumpa dalam kajian-kajian berikutnya. Terakhir, doakan para guru. Banyak guru-guru kita ini sudah tua-tua. Bukan berarti kalau sudah tua lebih berpeluang, tapi memang iya, ya, Masya Allah. Jadi tolong didoakan supaya mereka sehat walafiat, karena mengganti ulama itu tidak mudah. Cari saudagar gampang, cari orang kaya gampang, tapi cari ulama itu jarang. Ya, kita ini murid-murid banyak mendoakan. Di Kota Bogor ini masih ada ya Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Kita bersyukur masih ada ya. Murid-muridnya banyak yang sekarang ngajar-ngajar di kita. Masih ada beberapa orang tua kita, karena boleh jadi mereka lah yang disebut patok-patok, sehingga Bogor ini dalam keadaan apapun, Masya Allah, kita ibadah masih nyaman, masih asik. Terutama orang-orang tua juga kita di Bukit Cimanggu ini. Doakan mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Ini gini-gini udah tua juga ini, Masya Allah ini. Ya, Pak Jenderal dulu jenderal, sekarang udah purnawirawan kasihan. Sampai jangkut peci putih semua beliau ini, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat terus Pak Jenderal, ya, Masya Allah. Yang masih punya ayah, jangan lupa ayah, salamin dia, ya. Saya kalau pulang suka bongkar lemari ayah. Ayah, koko bagus tuh aku kirim ke ayah, ada lebih 3 kali. Mana kokonya ayah? Pamanmu yang make, itu satu abangmu yang make. Allah, lemari ayah itu bisa kita hitung berapa baju yang tersisa. Begitulah seorang ayah, dia nggak pernah mikir dirinya. Tapi jangan kau buka lemari ibu, penuh baju ibu. Lemari bapak kadang juga baju ibu, Masya Allah. Karena baju ibu itu kehormatan bagi si ayah. Jika ayahmu masih hidup, telepon dia, datangin dia. Karena tak ada pria yang lebih kuat mendoakanmu tiap hari, tiap saat, kecuali ayahmu yang itu. Semoga Allah merahmati mereka dan insya Allah mengumpulkan kita selalu dalam kebaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah, dan mari kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.